Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nengah Sumantara. Saya dari Prodi Filsafat semester 4. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video untuk tugas mata kuliah Yoga Darsana. Dalam menjalankan yoga, ada tahap-tahap yang harus ditempuh, yaitu disebut dengan Astanga Yoga. Astanga Yoga adalah 8 tahapan-tahapan yang ditempuh untuk melaksanakan yoga. Nah, Astanga Yoga ini ada 8 bagian. Yang pertama yaitu Yama, kedua Niyama, ketiga Asana, keempat Pranayama, kelima Pratyahara, keenam Dharana, ketujuh Dhyana, dan kedelapan Samadhi. Baik. Nah, tadi saya sudah jelaskan 8 bagian tersebut. Nah, saya akan jelaskan yang pertama dari Yama. Yama artinya pantang menyerah atau pengendalian diri. Nah, Yama ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Ahimsa. Ahimsa ini adalah artinya tanpa kekerasan. Kita tidak boleh melukai sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Satya atau kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, Asteya, yakni pantang untuk menginginkan sesuatu hal yang bukan milik kita. Yang keempat yaitu Brahmacharya, yakni pantang untuk tidak menikmati kenikmatan sosial dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dan yang kelima yaitu Aparigraha atau pantang kemewahan. Seorang yogi harus hidup sederhana, tidak menghendaki kepemilikan, tetapi juga tidak menginginkan kemewahan yang melebihi yang kita perlukan. Nah, jadi dari kelima tersebut, dari niyama tersebut, kita harus melakukannya dan melaksanakannya tanpa terkecuali. Nah, sekarang yang kedua yaitu niyama. Niyama atau suruhan untuk berdisiplin, beradab dengan memupuk kebiasaan baik. Nah, di sini juga terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu Sauca atau kebersihan lahir batin. Kita sebagai manusia harus menekuni prinsip ini karena kita harus bisa mengendalikan diri dan menjaga kebaikan dalam diri. Harus mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan kekotoran dari kontak fisik tersebut. Sauca juga menganjurkan kebajikan Satya Sudi atau pembersihan kecerdasan untuk membedakan, yaitu Saumanasya atau keriangan hati, Ekagrata atau pemusatan pikiran, Indriya Jaya atau pengawasan nafsu-nafsu, Atmadarsana atau realisasi. Yang kedua ada Santosa atau kepuasan. Hal ini dapat membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak terkatakan. Dikatakan dalam kepuasan terdapat tingkat kesenangan transendental. Yang ketiga adalah tapa atau mengekang. Melalui pandangan, tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Yang keempat ada Swadhyaya atau mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa atau pengucapan mantra-mantra suci Tuhan dan penilaian diri sehingga memudahkan tercapainya Istadewata Samprayoga atau persatuan dengan apa yang dicita-citakannya. Yang keempat yaitu Iswara Pradina Dana atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana yang Tuhan yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian ketiga dari Astanga Yoga, yaitu Asana. Asana adalah sikap duduk yang kuat, baik atau menyenangkan. Sikap ini bermacam-macam adanya, seperti Padmasana, Vajrasana, Dhanusana, Sarwangasana, Halasana, Bhujangasana, Salabhasana, Paschimo Asana, Padasta Asana, Danu Asana, Mayura Asana,
Matsya Asana, Sirsa Asana, dan Gupta Asana. Demikianlah asana-asana yang ada dalam yoga. Artinya, yoga Patanjali tidak mempermasalahkan untuk melakukan atau melaksanakannya sesuai dengan kemampuan dan keinginan peserta yoga. Namun demikian hendaknya peserta yoga berpandangan bahwa semua asana itu merupakan sukha asana atau suatu asana sikap yang menyenangkan. Nah, sekarang bagian Astanga Yoga yang keempat, yaitu pranayama atau pengaturan nafas, keluar masuk nafas melalui paru-paru, dari hidung masuk ke paru-paru dan kembali lagi dikeluarkan. Tujuannya untuk menyebarkan prana atau energi ke seluruhan tubuh. Dalam pelatihan yoga, pernapasan perlu diatur untuk membersihkan darah, mengawasi pemusatan pikiran, karena sangat menguatkan badan-badan dan meneguhkan pikiran. Pranayama dilakukan dengan 3 cara, yaitu menarik nafas panjang dalam-dalam atau disebut dengan uraka, menahan nafas atau kumbhaka, dan mengeluarkan nafas atau caraka. Pranayama dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu dengan cara menutup bibir dan menarik nafas ke dalam sepanjang waktu tertentu, kemudian mengeluarkannya dalam waktu tertentu pula. Tahapan kedua dilakukan dengan menutup lubang hidung kiri dengan telunjuk tangan kiri, tarik nafas secara perlahan melalui lubang-lubang hidung kanan secara perlahan selama 3 detik. Kemudian dengan jari tengah kiri, tutuplah lubang kanan hidung dan keluarkan nafas melalui lubang kiri hidung. Dan tahapan ketiga, laksanakan rileks dengan istirahat sejenak. Pada saat ini, tarik nafas melalui kedua lubang hidung sebanyak yang bisa dilakukan. Buka mulut dengan bibir membuat lubang bulat untuk mengeluarkan nafas lamanya selama 5 detik. Tahap keempat yaitu latihan menarik nafas dan menahan nafas dalam kondisi duduk tenang sambil menghitung buah suah. Dan tahapan kelima yaitu merupakan pengulangan latihan tahap keempat. Hanya saja bahwa perut tidak boleh mengembung. Duduklah dengan tenang, bernafaslah melalui bantuan rusuk dan otot sekat rongga badan tidak bergerak. Tahap keenam, latihan dilakukan dengan duduk tegak, kepala sedikit maju ke depan, tapi di bawah perut yang diperkecil seperti kita mengisapnya ke dalam dada. Barulah menarik nafas dalam-dalam dengan menahannya sampai 7 hitungan. Kemudian keluarkanlah secara perlahan sambil menurunkan bahu. Dengan rusuk diperkecil dan bawah perut ditarik ke atas untuk mengeluarkan sebanyak mungkin udara lama dari paru-paru. Dan tahap ketujuh atau tahap terakhir yaitu latihan penahanan nafas atau kumbhaka tanpa melakukan puraka dan caraka. Pelaksanaannya menarik nafas seperti biasa dan menahannya 5 detik hingga 1 menit. Dilakukan berulang-ulang lebih lama dari waktu sebelumnya. Lanjutkan dengan rileks dan istirahatlah secukupnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian kelima dari Astanga Yoga, yaitu pratyaksa. Pratyaksa adalah pengendalian panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran kita. Panca indera tersebut meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan kulit, dan kepekaan lidah. Pada umumnya, indria menimbulkan nafsu, kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Nah, disinilah yoga bertujuan untuk memutuskan mata rantai oleh pikiran dari rangsangan syaraf
ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Nah, jadi yoga tidak bertujuan mematikan kemampuan indera, namun dia lebih untuk mencegah pikiran untuk melakukan hal yang tidak baik. Saya sekarang akan menjelaskan bagian Astanga Yoga yang keenam, yaitu Dharana. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Objek itu dapat berupa dalam tubuh kita sendiri, misalnya selaning lelate atau sela-sela alis yang dalam keyakinan Siwaisme disebut sebagai Trinitra, atau mata ketiga siwa. Dapat pula pada tungtunging panon atau ujung puncak hidung sebagai objek pandang terdekat dari mata. Menurut Patanjali, terdapat 7 metode dharana dalam pemusatan pemikiran kita, yaitu yang pertama, bermeditasi. Dilakukan apabila mengalami suatu kegoncangan. Yang kedua, bersikap mental yang baik terhadap orang lain. Ini perlu untuk menenangkan budi. Yang ketiga yaitu pengucapan yoga sutra Patanjali, Racadana Wadarana Biawa Pranasya. Yang keempat, kemantapan budi. Dilakukan dengan melatih konsentrasi pada persepsi berperasaan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu Jyotismati atau suatu metode meditasi yang dilakukan pada cahaya batin yang cemerlang yang berada di luar penderitaan. Tujuannya untuk mengantarkan seorang yogi kepada kebahagiaannya. Cahaya yang dimaksud dalam metode ini adalah cahaya yang ada dalam jantung yang tak dapat dilihat dengan kasat mata. Yang keenam yaitu konsentrasi pada orang-orang suci. Suatu cara meditasi dengan memusatkan pikiran kepada orang-orang suci, misalnya pada para maharsi, dengan tujuan agar beliau membantu menenangkan budi, karena beliau dipandang sebagai yang telah bebas dari ikatan dunia. Yang terakhir yaitu pengetahuan dalam mimpi. Suatu cara meditasi yang dilakukan dengan merenungkan pengetahuan yang diperoleh melalui mimpi pada saat tidur. Dalam yoga sutra disebutkan swapna nidra jana alam banan. Apa yang dia dialami melalui mimpi sering dimeditasikan oleh yang mempraktekkan yoga, karena dapat membantu dirinya baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ke-7 dari Astanga Yoga, yaitu dhyana. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain, baik yang nyata maupun tidak nyata. Gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, dan melalui kepekaan terhadap lidah. Gangguan atau godaan yang tidak nyata adalah pikiran kita itu sendiri yang menyimpang dari sasaran objek dharana. Tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus kepada Sang Widi melalui objek dharana. Lebih jelasnya, Yoga Sutra Patanjali, Maharsi Patanjali menyatakan Tatra Pradyaya Ekatana Dhyana, artinya arus budi atau pikiran yang tiada putus-putusnya menuju tujuan atau Sang Yang Widiwasa. Kaitan antara pranayama, pratyahara, dan dhyana sangat kuat, dinyatakan oleh Maharsi Yajanawagya sebagai berikut. Pranayamair dahet dosan daran bisca kil bisan pratyaharasca sansargan Dhyanena aswan gunan, yang artinya dengan pranayama terbuanglah kotoran badan dan kotoran budi. Dengan pratyahara terbuanglah kotoran ikatan pada objek keduniawian
Dan dengan dhyana dihilangkanlah segala apa atau hambatan yang berada di antara manusia dan yang widi. Nah, dan bagian terakhir dari Astanga Yoga yaitu samadhi. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga, yang dimana samadhi ini dibagi menjadi dua keadaan, yaitu Samprajnata Samadhi atau Sabija Samadhi adalah keadaan di mana yogi masih mempunyai kesadaran, dan Asamprajnata Samadhi atau Nirbija Samadhi adalah keadaan di mana yogi sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya. Karenanya batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih yang widi. Baik dalam keadaan Sabija Samadhi maupun Nirbija Samadhi, seorang yogin merasa sangat berbahagia, sangat puas, tidak cemas, tidak merasa memiliki apapun, tidak mempunyai keinginan, pikirannya tidak tercela, bebas dari catur kalpana, yaitu tahu, diketahui, mengetahui, dan pengetahuan. Tidak lalai, tidak ada keakuan, tenang, tenteram, dan damai. Samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Samadhi yang dapat dipertahankan terus-menerus keberadaannya akan sangat memudahkan pencapaian moksa. Baik, demikianlah pembahasan dari Astanga Yoga yang terdapat dari ajaran Yoga Dasana. Nah, apabila mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah saya menjelaskan, saya meminta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, demikianlah video yang saya buat ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.